warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ananda, NIM 20700118066. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah fungsi kompleks, yaitu yang pertama bilangan kompleks, yang kedua teorema de Moivre, yang ketiga bentuk eksponen, yang keempat akar-akar bilangan kompleks, yang kelima persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik, yang keenam adalah fungsi eksponen. Materi pertama adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z merupakan pasangan berurut X, Y dengan X, Y merupakan bilangan real, ditulis Z sama dengan X, Y. Merupakan bilangan yang berbentuk X tambah Y dengan X, Y elemen bilangan real dan I sama dengan 0,1 sama dengan akar minus 1. Jika Z sama dengan X, Y sama dengan X tambah Y, maka X merupakan RE dalam kurung Z adalah bilangan real Z dan Y sama dengan IM dalam kurung Z sama dengan bilangan imajiner Z. I sama dengan satuan imajiner dan I pangkat 2 sama dengan minus 1. Di sini kita punya contoh, misal Z sama dengan 2 tambah 9I, yakni RE atau bilangan realnya itu sama dengan 2 dan IM atau bilangan imajinernya itu sama dengan 9. Yang kedua ada teorema de Moivre dengan Zn sama dengan Rn kurung siku cos n theta tambah I sin theta tutup kurung siku, atau dengan kata lain Zn sama dengan Rn cis n theta. Contohnya yaitu diketahui Z sama dengan 3 cos 30 tambah I sin 30. Tentukan Z pangkat 4. Penyelesaiannya yaitu Z pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dalam kurung cos 4 dikali 30 derajat tambah I sin 4 dikali 30 derajat sama dengan 81 cos 120 tambah I sin 120 sama dengan 81 dalam kurung min 1/2 tambah 1/2 akar 3. Jadi hasilnya yaitu min 40,5 ditambah 40,5 akar 3I. Materi yang ketiga yaitu bentuk eksponen. Dengan menggunakan rumus Euler, EI theta sama dengan cos theta tambah I sin theta, bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta sama dengan R EI theta. Nah, di sini kita punya contoh Z sama dengan min 5 dikurang 5I. Jadi R-nya itu sama dengan minus 5 pangkat 2 ditambah minus 5 pangkat 2 sama dengan akar 25 tambah 25 sama dengan akar 50. Nah, akar 50 ini kita pisah kembali jadi akar 25 kali 2 menghasilkan 5 akar 2. Karena Z berada di kuadran 3, maka tetanya itu sama dengan 225 5pi per 4, sehingga bentuk polar dan eksponensialnya adalah Z sama dengan 5 akar 2 cos 5pi per 4 tambah I sin 5pi per 4. Jadi Z-nya itu sama dengan 5 akar 2 5pi per 4. Yang keempat yaitu akar bilangan kompleks. Di sini rumusnya yaitu ZK sama dengan akar R pangkat N buka kurung siku cos theta tambah 2πk per N tambah I sin theta tambah 2πk per N tutup kurung dengan K sama dengan 0,1,2.
dengan K, N dikurang 1. Secara geometri, N merupakan akar tersebut, merupakan titik-titik sudut segi N beraturan pada suatu lingkaran dengan pusat titik 0 dan jari-jari NR. Di sini kita punya contoh soal yaitu Z sama dengan I pangkat 2/3. Nah, penyelesaiannya yaitu Z sama dengan akar I kuadrat pangkat 3 sama dengan akar min 1 pangkat 3. R-nya sama dengan akar minus 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Nah, hasilnya itu 1. Dengan theta sama dengan arcus tan 0/1 yang berada di kuadran 2 sama dengan pi. Jadi, di sini akar Z pangkat N sama dengan R pangkat 1/N dalam kurung cos theta tambah 2 Kpi per N tambah I sin theta tambah 2 Kpi per N. Di sini kita cari nilai nolnya. K sama dengan 0, maka Z0 sama dengan 1 pangkat 1/3 cos pi per 3 tambah I sin pi per 3. Jadi hasilnya itu 1/2 tambah 1/2 akar 3I. Untuk K sama dengan 1, Z1-nya itu sama dengan 1 pangkat 1/3 cos pi tambah 2 pi per 3 tambah I sin pi tambah 2 pi per 3. Nah, hasilnya itu minus 1 tambah 0. Jadi hasil akhirnya yaitu min 1. Untuk K-nya itu 2. K sama dengan 2. Jadi Z2 sama dengan 1 pangkat 1/3 cos pi tambah 4 pi per 3 ditambah I sin pi tambah 4 pi per 3. Jadi hasilnya yaitu 1/2 dikurang 1/2 akar 3I. Yang kelima yaitu persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik. Nah, untuk Cauchy-Riemann di sini ada dua teorema. Teorema yang pertama yaitu teorema 5.1. Diketahui Fz sama dengan U x, y tambah IV x, y. Andaikan bahwa U x, y, F x, y dan semua turunan parsialnya Ux, Fx, Uy dan Vy kontinu di semua titik dalam suatu lingkungan N dibagi titik Z0 sama dengan A, B. Yang kedua, pada titik Z0, Ux sama dengan Vy dan Vx yaitu sama dengan min Uy. Untuk teorema yang kedua, teorema 5.2, andaikan bahwa fungsi Fz sama dengan Uxy tambah IV x, y mempunyai turunan pada suatu titik Z0 sama dengan A, B. Maka pada titik itu berlaku F aksen sama dengan Ux tambah IVX sama dengan Vy dikurang IUy. Jadi Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan min Uy. Fungsi harmonik. Nah, di fungsi harmonik ini, fungsi Fz disebut analitik, yaitu holomorfik atau reguler atau monogenik. Di titik Z0 apabila Fz ada di semua titik pada suatu lingkungan Z0. Misalkan Fz sama dengan U dalam kurung X, Y dan IV dalam kurung X, Y, maka yang pertama Ux, Vy, Vx, Uy kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Yang kedua, persamaan Cauchy-Riemann, yaitu Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan min Vx. Berlaku di setiap titik di N, maka Fz analitik di Z0.
Kita masuk ke contoh soal Cauchy-Riemann. Nah, di sini kita punya soal fz sama dengan x pangkat 2 ditambah y. Dan penyelesaiannya itu u sama dengan x pangkat 2 dan v sama dengan y pangkat 2. Maka ux sama dengan 2x, fx sama dengan 0. Dan uy sama dengan 0, vy-nya sama dengan 2y. Berdasarkan teorema persamaan Cauchy-Riemann, fz memiliki turunan apabila ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Jika ux sama dengan vy, maka 2x sama dengan 2y, maka haruslah x sama dengan y. Uy sama dengan min vx sama dengan 0, sehingga f aksen z ada hanya jika x sama dengan y. Akibatnya f aksen dalam kurung x kuadrat tambah y sama dengan ux dalam kurung x, x tambah ivx dalam kurung x, x sama dengan 2x tambah i0, jadi hasilnya adalah 2x. Contoh soal fungsi harmonik. Diberikan u, x, y harmonik pada D dan tentukan fungsi f yang harmonik konjugat dengan v sama dengan 4x y pangkat 3 dikurang 12x pangkat 3y dengan x, y elemen kompleks. Penyelesaian, dimisalkan konjugat adalah f, x, y. Jadi fz sama dengan u, x, y tambah IV x, y analitik pada C sedemikian sehingga berlaku C dikurang R. Nah, di sini ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Jadi ux-nya sama dengan 4y pangkat 3 dikurang 12 x pangkat 2y. Uy-nya itu sama dengan 12xy pangkat 2 dikurang 4x pangkat 3. Vy-nya yaitu 4y pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2. Dan V-nya adalah y pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 y pangkat 2 tambah gx. Karena fx sama dengan minus uy, maka minus 12xy pangkat 2 ditambah g aksen x sama dengan 12xy pangkat 2 ditambah 4x pangkat 3. Sehingga g aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Diperoleh gx sama dengan x pangkat 4 ditambah c. Jadi di sini kita peroleh bahwa V sama dengan y pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah x pangkat 4 ditambah c. Nah, yang terakhir yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks z sama dengan x ditambah y didefinisikan sebagai e pangkat z sama dengan e pangkat x cos y ditambah i sin y. Fungsi logaritma pada bilangan kompleks z adalah log z, didefinisikan sebagai log SW sama dengan log z tambah log w. Di sini kita punya contoh soal, contoh fungsi eksponen. E pangkat z sama dengan min 3i. Di sini e pangkat x cos y tambah i sin y sama dengan minus 3i. E pangkat x cos y tambah i e pangkat x sin y sama dengan 0 dikurang 3i. E pangkat x cos y sama dengan 0, cos y-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini y sama dengan pi per 2 ditambah k pi, dengan k merupakan elemen dari bilangan z. I e pangkat x sin y sama dengan min 3i. X sin y sama dengan min 3 plus minus e pangkat x sama dengan minus 3, yang mungkin hanya e pangkat x sama dengan 3. Jadi x ln 3, z sama dengan ln 3 tambah i, pi per 2 tambah k pi dari k elemen z.
Nah, selanjutnya kita melangkah ke contoh fungsi logaritma. Di sini hitunglah learn min 1. Penyelesaiannya, koordinat polar bilangan kompleks Z sama dengan 1, bersesuaian dengan R sama dengan 1, dan theta sama dengan pi, minus pi, 3pi, dan seterusnya, sehingga learn min 1 sama dengan learn 1 tambah I dalam kurung 2NP sama dengan IP, min Pi, 3PI, dan seterusnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.